Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Mari kita awali dengan ungkapan menyambut bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Kata yang biasa digunakan untuk menyambut tamu di dalam Islam itu ada 3, yaitu ahlan, wa sahlan, wa marhaban. Ahlan itu ketika kita mengucapkan ahlan kepada tamu, artinya silakan masuk, engkau adalah keluarga saya. Sahlan, silakan menikmati rumah ini dengan mudah, tanpa kesulitan. Yang ketiga adalah marhaban. Ar-rahab itu leluasa artinya. Kata itu yang dipakai umumnya ketika orang menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Banyak kita lihat spanduk-spanduk atau di masjid-masjid ungkapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Silakan masuk sampai ke relung hati kita agar kita bisa menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam melaksanakan ibadah yang istimewa ini, tentu kita harus betul-betul punya semangat dan punya iradah, keinginan untuk beribadah secara baik, seoptimal mungkin, agar kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang berpuasa dengan baik dan benar. Nah, Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh sahabat beliau. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah lalu bertanya begini, "Ya Rasulullah, ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah?" Para mujahid, mereka yang berperang di jalan Allah, ini orang-orang yang ingin mati syahid, itu sudah tidak lagi berpikir tentang apa yang harus ditinggalkan, tapi sepenuhnya membela al-Islam. Ini perjuangan yang luar biasa. Tapi orang ini bertanya, siapa yang paling baik dari mereka itu? Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Jadi mujahid-mujahid yang hebat-hebat itu, yang paling baik adalah yang banyak berzikir mengingat Allah pada waktu berperang. Nah, kemudian penanya ini juga menanyakan kepada Nabi tentang orang berpuasa. Wa ayyus shaimina a'dhamu ajran ya Rasulullah? Orang yang berpuasa itu yang paling banyak pahalanya, yang bagaimana puasanya? Dijawab oleh Rasulullah, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang banyak berzikir. Kemudian bertanya tentang solat. Siapa yang terbaik solatnya? Bertanya lagi orang ini kepada Nabi tentang ibadah puasa, tentang sodako, bahkan tentang haji. Siapa dari mereka itu yang paling baik ya Rasulullah? Semuanya dijawab oleh Rasulullah, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikirnya. Allahu Akbar. Maka kesimpulannya apa? Zikir itu luar biasa. Wala dzikrullahi akbar. Berzikir itu adalah ibadah yang mudah, tapi dia paling istimewa. Bahkan zikir dikatakan ruhul ibadah. Berzikir itu adalah ruhnya ibadah. Kita disuruh sholat, diwajibkan sholat. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, apa kata Allah? Aqimus sholata li dzikri. Kamu bangun sholatmu itu untuk apa? Untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Maka bagaimana nilai kita dalam sholat itu? Tergantung seberapa banyak di dalam sholat kita itu berzikir. Mendengar jawaban Rasulullah bahwa zikir terus yang paling penting dalam beribadah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Dhahabat dzakiruna bikulli khair ya Umar." Sungguh orang-orang yang banyak berzikir itu dia mendapatkan kebaikan yang tidak terbatas, luar biasa banyaknya. Lalu Rasulullah mendengar itu,
Lalu Rasulullah mengatakan, ajal, benar ya Abu Bakar, memang seperti itu. Maka kesimpulannya, ikhwani fillah rahimakumullah, dalam melaksanakan ibadah puasa ini, jangan menyia-nyiakan waktu. Isilah waktu itu dengan sebanyak mungkin ibadah, dan hindari hal-hal yang menodai puasa kita. Dan kalau kita sadar bahwa di tengah-tengah berpuasa kita melakukan kesalahan, apakah itu berbicara yang tidak senonoh, atau bercerita tentang kejelekan orang, atau barangkali tidak disadari atau disadari berbohong, cepat dibersihkan dengan bertobat agar kita bisa diterima oleh Allah puasa kita. Oleh karena itu, ada satu hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyurbi walakinna siyamu minal laghwi warrafath. Masya Allah. Jadi sebenarnya ibadah puasa itu bukan tidak makan dan tidak minum, bukan itu esensinya. Tapi tidak makan dan tidak minum itu adalah jembatan untuk meraih kesuksesan puasa, menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau kita rujuk kepada Al-Quran, bahwa sifat atau tanda orang-orang yang beriman itu selalu sibuk dengan Allah. Para ulama mengatakan, al-mu'min masyghulun daiman bi rabbih. Orang yang beriman itu selalu sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini relevan sekali dengan ibadah puasa yang saya sebutkan tadi, bahwa orang beriman yang sukses adalah orang yang sholatnya khusyuk. Maka selama Ramadan ini, perbaiki sholat kita. Kualitas sholat diperbaiki, kuantitasnya ditambah, sholat sunnah itu diperbanyak. Ada sholat tarawih, ba'diyah, qobliyah, tahajud, qiyamul lail. Coba diperbanyak ini agar memperkuat ibadah sholat kita, agar nantinya sholat kita itu semakin khusyuk, semakin berkualitas sampai sesudah kita selesai melaksanakan ibadah puasa. Dan yang kedua, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Tadi dikatakan oleh Rasulullah bahwa puasa itu adalah menjauhi al-lahu. Al-lahu itu membuang waktu sia-sia, ngobrol yang tidak ada gunanya. Ini harus dihentikan selama puasa ini. Jadi mari kita gunakan waktu kita itu yang produktif, ibadah, semuanya punya nilai. Kalau ada yang salah, kita beristighfar, diisi dengan nasihat, diisi dengan membaca Al-Quran, diisi dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, yang biasanya belum kita kerjakan, kita perbanyak. Dan satu lagi, tanda orang-orang mukmin yang sukses itu, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka itu bukan hanya sekedar membayar zakat, tapi istilah yang digunakan oleh Allah, fa'ilun, berbuat untuk zakat. Jadi ketika mulai berbisnis, sudah berpikir ini nanti sebagian untuk fakir miskin, bekerja untuk fakir miskin, begitu. Jadi bukan sekedar nanti saya membayar zakat, tapi zakat itu betul-betul merupakan salah satu tiang agama yang sangat diperhatikan. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak orang berzakat, banyak orang bersedekah, banyak orang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Jangan ketinggalan, harus ikut kita, ya. Berapapun Anda punya, gunakan untuk mengeluarkan sedekah, memberi buka. Ketika Rasulullah memberitahukan bahwa orang yang memberi buka kepada orang lain itu pahalanya seperti puasanya orang yang diberi buka itu, para orang-orang fakir miskin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu kan cuma untuk orang kaya. Nabi mengatakan, juga untuk kalian, walaupun Anda memberi seteguk air saja, Anda mendapatkan pahala. Allah Maha Pemurah, Rabbana Karim, Allah Maha Bijaksana, dan limpahan rahmatnya, apalagi di bulan Ramadan ini, sangat luar biasa. Mari kita gunakan Ramadan seefisien mungkin. Semoga kita sukses dan bisa meraih kategori al-muttaqi
menjadi manusia surgawi yang bertakwa, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wa akhiran la akhira, wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.